Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehingga atas pertolongan Allah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini bisa mengantarkan kita semua untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah Jumat ini saya selaku khatib berkewajiban mengajak khusus pada diri pribadi, umumnya pada hadirin sidang Jumat semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema yang diambil pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat tema tentang at-tawadu. Tawadu diartikan, ada yang mengartikan tawadu itu adalah tarkut taraus. Tawadu itu dia tidak taraus. Taraus itu dari kata rois ruasa. Jadi orang yang tawadu itu dia tidak, hatinya itu tidak merasa bahwa dia itu sebagai orang yang senantiasa di atas gitu. Jadi perasaannya itu selalu yang memimpin saja gitu. Padahal dia bukan sebagai seorang pemimpin, tapi hatinya merasa bahwa dia itu sebagai seorang pemimpin. Orang yang tawadu tidak punya perasaan seperti itu. Kemudian karahiyatu ta'zim. Orang yang tawadu itu dia tidak ingin selalu disanjung-sanjung, dipuja-puja. Kemudian wajiyadah fil ikram, tidak selalu ingin dihormati, ingin selalu dimuliakan. Sehingga seringkali kita kan ada berhadapan dengan orang karena tidak tahu orang itu dengan siapa kita misalnya. Kemudian orang tersebut memperlakukan kita bukan pada yang semestinya. Padahal seharusnya orang tersebut misalnya dihormati, tapi karena ketidaktahuan, sehingga diperlakukan orang tersebut tidak pada yang semestinya. Nah, ketika terjadi demikian, maka dia tidak marah. Biarkan saja. Orang yang tawadu. Kemudian hadirin yang berbahagia, di dalam pengertian lain ada yang mengartikan bahwa tawadu itu ridol insan bimanjilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manjilatuhu. Tawadu itu keridoan seseorang ya, bimanjilatin dengan sesuatu keadaan tanpa dia memperoleh mendapatkan keistimewaan atau kedudukan yang semestinya dia terima. Tapi dia nyaman saja dengan posisi itu.
Seharusnya kalau dia dalam posisi itu dia diperlakukannya seperti ini gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak memperlakukan seperti itu. Nah, orang yang tawadu hatinya tidak merasa kesal, tenang saja dia. Sebab kemuliaan seseorang itu tidak tergantung kepada dihormati atau tidak dihormatinya oleh orang lain. Tapi kemuliaan seseorang itu sangat tergantung pada nilai ketakwaan yang dimilikinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tawadu ini merupakan perbuatan hati. Jadi kalau orang yang tawadu itu letaknya di dalam hati. Cuman tawadu ini biasanya diikuti juga dengan jawari. Sehingga idza tawadhu'al qalbu khasa'atil jawari. Apabila hati seseorang itu tawadu, maka jawarihnya juga, anggota badannya juga akan mengikutinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak ayat yang menyatakan atau yang berhubungan dengan sifat tawadu ini. Seperti ayat yang telah dibacakan pada muqaddimah khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadur rahman. Hamba, di sini kata ibad, abdun, seorang hamba, tapi diidopatkan kepada ar-Rahman, sifat Allah yang penuh dengan kasih sayang, sifat Allah yang mulia. Sehingga kata abdun ini setelah diidopatkan kepada ar-Rahman menjadi orang yang hebat. Wa ibadur rahman, orang-orang yang hebat itu, ya, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Itu orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi itu hauna. Ibnul Qayyim menafsirkannya ay sakinah wa waqar, tenang pembawaannya itu ketika berjalan itu. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan ketika dikata-katakan oleh orang yang bodoh, apabila ibadur rahman tadi dikata-katain oleh orang yang bodoh yang tidak tahu dengan kata-kata yang tidak mengenakan, tidak dibalas dengan kata-kata yang tidak baik juga, tapi qalu salama, dibalasnya dengan kata-kata yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dulu banyak, misalnya ketika baik itu di YouTube ataupun juga di secara live, sering terkadang kita menyaksikan orang karena begitu semangatnya untuk berjihad atau dakwah, ya, sehingga terkadang lupa ketika dakwah itu dia mencaci maki orang lain yang sama-sama posisinya masih pendakwah juga, dicaci maki habis-habisan. Nah, kemudian kedengarlah orang-orang yang tidak senang dengan sifat itu, dengan dakwah yang seperti itu. Kemudian dia lakukan lagi seperti apa yang telah dilakukan oleh yang dakwahnya yang seperti tadi itu, mencaci maki orang lain. Nah, tentu ini adalah tidak baik. Sebab hadirin yang berbahagia, apabila ada orang lain yang mengatakan kepada kita dengan kata-kata yang tidak mengenakan, jangan dibalas lagi dengan kata-kata yang tidak mengenakan kepada orang lain. Ada dalam salah satu hadis, salasun min ahlaki ahlil jannah, ada 3 di antara ahlak ahli surga. Di antaranya yang pertama, al-ihsan ilal musyi, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ini sulit sekali. Ada orang yang tidak baik kepada kita, tapi kita harus bisa berlaku baik terhadap orang tadi. Wal afu aman zalamah, memaafkan kepada orang yang berlaku zalim. Nah, ini bagaimana supaya kita memiliki akhlak ahli surga, kita mampu memaafkan. Jangan sampai ketika ada orang lain berbuat salah, dalam hati kita itu dendamnya bertahun-tahun, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya. Ketika kita memaafkan, insya Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua.
Meskipun yang bersangkutan misalnya tidak memohon maaf kepada kita. Sudah saya maafkan. Mungkin dia dulu itu karena hilap, karena lupa saja. Kemudian yang ketiga di antara akhlak ahli surga itu wal badlu liman harama, bersikap dermawan kepada orang yang pelit. Biasanya kalau kita punya teman, punya saudara yang pelit, nah kita itu inginnya membalas lagi, tidak ingin memberi kepada orang tersebut. Ahli surga tidak seperti itu. Ketika dia mendapatkan orang yang pelit, maka dia lebih dermawan kepada orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang keistimewaan orang yang tawadu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min haulik." Karena Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Memberikan apa? Memberikan hatinya itu bisa lemah lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Rafiqan bihim, menyayangi kepada mereka. Fabima rahmatim minallahi lintalahum falau kunta faddon, seandainya walau kunta syai'al khuluq, seandainya engkau itu jelek akhlak, qasil qalbi, keras hati, dan soropa ashabuka min hawlika, niscaya teman-temanmu itu, sahabat-sahabatmu itu akan menjauh darimu. Ini barangkali bisa dijadikan resep bagaimana supaya kita disenangi oleh orang lain. Bagaimana supaya orang lain senang, simpati kepada kita. Pertama di antaranya adalah kita harus punya rafiqan bihim, punya rasa kasih sayang. Ucapannya menyejukkan, menyenangkan, tidak menyakitkan. Tindakannya pun juga meskipun menyuruh, tapi orang yang disuruh tidak merasa disuruh. Dan itu bisa dilakukan oleh kita semua, padahal kita itu menyuruh. Tapi orang yang disuruh kok tidak merasa bahwa dia itu disuruh. Ini sering kita lakukan misalnya di rumah. Ketika kita menyuruh kepada istri kita atau anak kita untuk mengambilkan air minum misalnya, kita kan cukup bertanya, kalau kopi ayah tadi di mana ya, lupa. Secara tidak langsung orang yang ada di sekitar kita akan mengambilkan kopi tersebut. Padahal kita menyuruh tapi dengan bahasa yang baik. Dan dengan sifat yang seperti itu, maka kita akan mendapatkan simpati dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak keras. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tawadu ini banyak keuntungannya. Selain yang disampaikan yang tadi. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan sedekah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mengurangi harta. Jadi kalau kita tiap hari bersedekah, maka harta kita tidak akan pernah habis. Tidak akan habis. Justru akan bertambah. Wa ma jadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidak akan menambah Allah kepada seorang hamba bi'afwin, dengan memaafkan. Yang tadi itu kita memaafkan orang lain yang berlaku salah kepada kita. Kita tidak akan hina dengan memaafkan, tapi justru Allah akan memberikan izan, kemuliaan kepada kita semua. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahullah, dan tidak semata-mata seseorang bertawadu lillah semata-mata karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan mengangkat martabat orang tersebut. Jadi insya Allah hadirin yang berbahagia, dengan sifat tawadu ini tidak akan membuat kita menjadi rendah diri,
Tapi dengan rendah hati yang kita miliki justru akan mengangkat martabat kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang tawadu. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya lakaridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah syukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah hawla wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa antasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladul akbar astaghfirullah li wa lakum.